ajaran sehat tentang firman Tuhan itu penting bagi jemaat agar menjadi benteng kokoh bagi setiap orang percaya dari serangan-serangan penguasa kegelapan, sehingga mereka tidak terombang-ambing. Kalau kita nggak punya pengajaran, nggak punya kesaksian hidup, maka kita akan goncang. Baru diuji dikit sudah goyang, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang masuk ke kalangan kita. Dan kita baca dalam Kisah 20 ayat 30. Kisah 20 ayat 30. Ya, bahkan dari antara mereka, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi itu dari kalangan Kristen sebetulnya. Dia kalangan Kristen, tapi dia sesat. Kemudian dia berusaha menarik bahwa firman Tuhan itu harus ditafsirkan dengan benar, itu betul. Harus ditafsirkan dengan metode, kalau di sekolah kita namanya hermeneutika. Jadi harus diuji jadi benar. Kalau nggak pakai itu, pakai pikiran sendiri, dia mungkin jadi sesat. Nah, ketika sesat dia masih lumayan kalau dia bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengajarkan ke orang lain, ya, mengajarkan ke orang lain, maka ajaran itu akan menjadi diikuti oleh orang lain, dan sehingga yang mengikuti dia jadi sesat. Ya, jadi jangan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang mampu menafsirkan sendiri ayat-ayat firman Tuhan secara benar. Ada beberapa aktivis gereja yang sudah memahami firman Tuhan. Aktivis gereja yang sudah memahami firman Tuhan menurut keinginan dan persepsinya sendiri. Jadi menurut keinginan dia sendiri dan persepsinya sendiri, mereka tidak mengikuti kaidah penafsiran yang benar, karena tidak mau belajar, tanpa sadar bahwa mereka menyimpang dari ajaran yang sehat dan benar. Yang lebih menyedihkan lagi, ajaran menyimpang itu diajarkan kepada jemaat. Jika jemaat tidak dibekali pengajaran sehat, jemaat akan menolak saja pengajaran itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas 17 ayat 1-2. Lukas 17 ayat 1-2. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan seorang yang lemah ini. Ya, jadi kalau kita sampai mengajarkan ajaran salah, apalagi sebagai guru sekolah kita mengajarkan yang salah, pendeta mengajarkan salah, maka jemaatnya bisa salah semua. Kalau dia salah seperti itu, maka lebih baik batu itu dikalungkan di lehernya. Batu kilangan tahu ya, batu yang buat bikin tahu itu. Diputar, bikin tahu itu berat sekali, cemplungin ke laut, mati orangnya. Itu hukumannya. Hukuman dari Allah. Demikian tepatnya Allah menghukum manusia. Ya. Untuk menafsirkan firman Tuhan, kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Dibimbing oleh siapa? Roh Kudus, ya. Dan dibekali pengetahuan yang benar tentang kaidah menafsir. Tadi seperti tadi saya katakan, ilmu menafsir yang benar adalah
hermeneutika. Kalau yang pernah sekolah kita pernah belajar itu. Ya, supaya jangan keliru. Pengajaran sehat itu harus diajarkan kepada anak-anak Tuhan. Tugas para hamba Tuhan, pengkhotbah dan pengajar firman Tuhan adalah menyampaikan ajaran firman Tuhan yang sehat. Amin. Jadi jangan asal tafsir, merasa benar, ajarkan, belum tentu benar. Tapi kalau dia menafsir dengan sesuai dengan kaidah hermeneutika, tambah lagi dibimbing oleh Roh Kudus, maka ajarannya pasti benar. Itu pun masih harus kita uji lagi. Ya, kita katakan pada teman-teman lagi bahwa ajaran ini harus diuji. Ya, jadi seperti itu. Namun kita juga harus mengakui bahwa munculnya peringatan hati-hati nanti bisa jadi koalisi itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Sebab hal itu benar-benar terjadi dalam diri kita, bisa terjadi dalam diri kita. Apa maksudnya? Seperti yang tertulis dalam Matius 23 ayat 2-3 tertulis. Matius 23 ayat 2-3, Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Menduduki kursi Musa, ya, ada. Jadi dia benar-benar menduduki kursi Musa. Sebab itu turutlah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Turutlah dan lakukan apa yang mereka ajarkan. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Itulah bagian sifat buruk orang Farisi, mengajarkan tapi tidak melakukannya. Yang paling parah, sudah ajaran salah, dia tidak melakukan juga. Jadi lebih parah lagi gitu. Ya. Di luarnya seperti orang suci, kalau jalan ini apa? Kayak orang suci lah, baik. Ya. Kalau nggak ngerti, kita bisa terkecoh orang mereka. Mereka adalah hamba uang. Hati-hati dengan hamba uang. Lukas 16 ayat 14. Kita nggak akan baca. Apakah sifat atau lagi Farisi tidak ada pada orang percaya? Apakah sifat lagi Farisi ini sekarang sudah nggak ada pada orang percaya? Masih ada, bahkan banyak yang terkena ini. Ya, terkena ajaran ini. Mengajarkan kita seperti kita mengajarkan kasih pada sesama, tapi kita sendiri membenci orang. Kita mengasihi orang, kita mengatakan kamu harus mengasihi orang, tapi kita malah membenci orang. Ya, kamu mengajarkan pengampunan, tapi mendendam. Mengajarkan pengampunan pada orang, kamu harus mengampuni dia, tapi dia sendiri ketika terkena bencana, oh pasti saya keluar ya, gitu ya. Dan menyimpan sakit hati, mengajarkan hidup kudus, mengajarkan untuk hidup kudus, tapi dia sendiri hidup dalam kecemaran. Kalau ngajar hebat ya, hidup kudus, gak boleh berzina, tapi dibalik itu dia masih berzina. Ya itu gak benar. Sebagian orang yang memahami firman Tuhan menjadi orang tinggi hati. Kebanyakan orang-orang yang belajar firman Tuhan, sekolah kita bahkan sekolah kita sudah lulus, itu bisa tinggi hati. Ya, SPH, sarjana tinggi hati. Hati-hati ya. Tinggi hati dan perasaan paling benar, jauh belum tentu. Bukannya saling berbagi firman Tuhan, tapi saling berdebat, disertai emosi. Berdebat boleh, berdiskusi boleh, tapi jangan emosi. Tapi ini enggak, berdebat lama-lama jadi marah-marahan, enggak boleh.
menyatakan diri paling benar dan orang lain salah, tidak mau mendengar pendapat atau nasihat orang lain. Janganlah kita menjadi seperti itu. Kita juga harus mendengarkan pengajaran orang lain. Kadang-kadang saya mendengarkan nasihat supaya aja, kan kami sama-sama sering melayani. Kadang-kadang saya juga mendengar nasihat saya. Ada beberapa orang bisa seperti itu. Jadi kita nggak boleh merasa sombong. Kalau kita tidak bisa menerimanya, kita harus mengatakannya dengan lembut. Kalau kita tidak sepaham, ya kita katakan saja bahwa saya tidak bisa memahami kata-katamu. Ya, jadi tidak boleh kita berantem atau sakit hati atau sebagainya. Jadi sadarlah bahwa firman Tuhan bukan bahan untuk perdebatan, tapi untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita bukan hanya harus memahami pengajaran firman Tuhan yang sehat, bukan hanya